Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Immanuel bersama-sama dengan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Amin. Ketik di kolom komentar Immanuel. Mau usah ngomong apa-apa, Immanuel. Ketik aja teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Karena kita percaya Dia Allah yang menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, di segala musim. Dia yang menguatkan kita di saat kita lemah. Dia yang meneguhkan kita di saat kita takut dan bimbang. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Wow, ini satu kebanggaan buat setiap kita ketika kita menyadari tahun boleh berganti tahun, bulan boleh berganti bulan, waktu, hari berganti hari, waktu berganti waktu. Satu hal yang kita pegang, saya punya Allah yang menyertai saya selama-lamanya. Dan itu cukup buat saya. Sama-sama bilang sama saya, itu cukup buat saya. Amin. Itu cukup buat kita, saudara. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada di hari ketiga dalam program Week of Blessing, ibadah memberkati tahun 2025. Dan secara khusus di hari ketiga ini, sebagaimana saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap hari dari hari Senin, dari tanggal 1 maksud saya, sampai dengan tanggal 7 nanti, ada 7 hal yang akan saya sampaikan buat setiap umat Tuhan, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi pegangan buat kita memasuki tahun 2025 yang saya percaya tidak mudah buat kita. Gak gampang. Tetapi kita percaya selama kita taat, selama kita setia, selama kita memandang Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Ketik di kolom komentar. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Ayo. Ketik di kolom komentar, tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Amin. Karena itu kita mesti pastikan hal ini. Oh, karena saya adalah orang percaya, maka nggak ada yang mustahil buat saya. Karena saya tahu Tuhan yang pegang tangan saya, Tuhan yang tolong hidup saya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas sama-sama di bahasan yang ketiga. Akan saya bagikan kunci atau hal ketiga yang saya bagikan. Masih ada yang ingat yang hari pertama, hari kedua? Ketik di kolom komentar, hari pertama apa, hari kedua apa? Coba saya. Ayo ujian dulu, ujian. Iya kan? Ujian dulu. Hari pertama kita belajar apa? Apa yang perlu kita pegang? Hari kedua kita belajar apa? Apa yang perlu kita pegang? Coba saya mau lihat dulu. Cek dulu, cek. Iya kan? Hari pertama, apa kita pelajari? Yes, bersukacita. Hari kedua, apa kita pelajari? Yes, mengampuni. Dua kunci sudah kita pegang, dua hal sudah kita pegang untuk memasuki tahun 2025. Bersukacitalah dalam Tuhan dan belajar untuk mengampuni. Dan hari ini, di hari yang ketiga, saya akan bagikan hal yang ketiga atau kunci yang ketiga untuk kita pegang. Ya, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Kunci yang ketiga atau hal yang ketiga yang perlu kita pegang dan perlu kita lakukan di sepanjang tahun 2025 adalah hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus tetap beriman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang kita harapkan, dasarnya ada, dan buktinya ada dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Dan iman orang percaya di akhir zaman ini akan digoncang. Supaya apa? Karena orang yang kehilangan iman, dia akan kecewa. Kok saya udah percaya sama Tuhan, tapi kok kenyataannya begini? Orang yang kehilangan iman, dia akan gampang nyala-nyalain keadaan. Dia akan gampang nyalain orang. Karena kehilangan iman. Nah inilah yang berbahaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya di hal yang ketiga, kunci yang ketiga, yang saya bagikan di malam hari ini, hidup dalam iman. Ketik di kolom komentar. Hidup dalam iman. Ya, itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah
hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jadi pondasi hidup kita bukan karena apa yang kita lihat, bukan karena apa yang kita dengar. No. Karena seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menakutkan. Saudara, saya tanya sama saudara. Apa yang kita dengar tentang berita-berita di tahun 2025? Apa yang akan terjadi? Apakah ada hal yang baik? Setahu saya yang kita dengar adalah kesusahan demi kesusahan terjadi 2025. Tetapi kita hidup tidak dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang tidak kita lihat. Tapi kita hidup dengan percaya kita. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Itulah iman. Kita melangkah di tahun 2025, sekalipun kita belum melihat ada apa, tetapi kita percaya 2025 akan tahun jadi tahun yang penuh dengan kedahsyatan, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan tergenapi apa yang Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita percaya. Kita hidup bukan pakai perasaan-perasaan kita. Perasaan kita naik turun, saudara. Ya, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan keadaan yang bisa berubah kapanpun. No. Kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang akan saya pegang. Apa yang janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita, itu yang akan kita imani. Sekalipun di depan kita seringkali kita lihat kok begini, kok begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ada begitu banyak pertanyaan yang menghampiri hidup kita. Saya udah setia loh pendeta ikut Tuhan. Sebagian lagi berkata, pendeta, saya udah setia melayani. Sebagian lagi berkata, pendeta, saya sudah berdoa setiap hari. Satu kesimpulan, saya belum melihat jawaban doa dinyatakan. Saya belum melihat keadaan berubah. Lalu apa yang mau kita lakukan? Apakah kita hopeless? Apakah kita langsung quit? Kita mundur dari Tuhan? Apakah kita tidak lagi melayani? Atau kita beriman dan percaya Tuhan, apapun terjadi dalam hidup saya. Tapi yang saya percaya, apa yang Tuhan genapi, itu akan dinyatakan dalam kehidupan saya. Itulah iman. Dan 2025 ini, itu yang harus kita pegang. Ayo, hidup dalam iman. Jangan biarkan imanmu goncang hanya karena sesuatu yang kau lihat. Ya, jangan imanmu goncang jangan hanya karena apa yang kau dengar. Itu sebabnya kuncinya cuma satu, saudara, dikasih dalam Tuhan. Tertanamlah dalam firman. Karena hanya firman yang membuat iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Ketik di kolom komentar, saya harus selalu dengarkan firman. Ya, cuma itu yang membuat iman kita bertumbuh. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan gampang digoncang. Orang yang kehilangan iman akan kecewa. Akan banyak goncangan demi goncangan yang terjadi tahun 2025. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, kita nggak boleh tergoncang hanya karena apa yang terjadi. Hanya apa yang kita lihat. Tapi hiduplah pakai iman. Hiduplah dengan iman. Ya, karena sumber segala ketakutan, sumber segala kekhawatiran, itu ketika iman tergoncang. Dengan apa yang kita lihat, dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita jadi kecewa. Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada hal-hal jahat bisa terjadi di muka bumi ini? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang hanya bisa dilihat dengan iman, bukan dengan mata jasmani. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan suatu kali ketika Elisa sudah dikasih dalam Tuhan, ya kan? Ada dalam peperangan, dia dikepung, sudah dikasih dalam Tuhan. Maka bujangnya dibukakan mata rohani untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Demikian pula Yesus juga sampaikan sesuatu. Coba lihat dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita belum melihat jawaban doa.
Kita belum melihat pintu-pintu dibukakan dalam hidup kita. Kita belum melihat ada terobosan dalam hidup kita. Tetapi kita mau percaya bahwa ada janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Bahwa jerih payah saya, tetesan air mata saya tidak akan sia-sia. Engkau akan melihat perkara dahsyat. Sudah berbahagia mereka yang tidak melihat, namun kalau kita akan melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus menjadi keselamatan buat setiap titik. Kita nggak melihat Yesus, namun kita percaya bahwa Dia ada selalu bersama dengan kita. Engkau, kata Yesus, akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya percaya, setiap kita rindu menjadi orang-orang yang berbahagia. Hiduplah bukan berdasarkan tapi hiduplah berdasarkan iman. Ya, kenapa iman, pendeta? Saya pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, kita hidup dalam iman karena yang pertama, iman memampukan kita untuk siap berkorban. Dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, coba lihat. Ibrani 11 ayat yang keempat bilang begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara. Sudah iman. Habel berani mempersembahkan korban kepada Allah dengan iman. Saya percaya orang yang hidup dalam iman akan mampu berkorban. Baik korban tenaga, korban perasaan, korban dana, korban berani melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu karena saya percaya Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu buat saya. Saya percaya orang yang beriman, orang yang hidup dalam iman. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus tetap hidup dalam iman di tahun 2025? Karena iman memampukan saudara dan saya untuk berani dan siap untuk berkorban. Apapun. Dan korban itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa di tahun 2025 ini kita harus hidup dalam iman memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini, saudara, perhatikan. Tetapi tanpa iman, jadi orang yang hidup tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi orang yang datang kepada Allah, tidak harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah iman. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan pasti memperhitungkan jerih lelah kita beribadah. Dan ini janjinya. Orang yang datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah memperhitungkan hal itu. Itu sebabnya yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena iman memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Itu yang perlu kita kejar. Lakukan apa yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita beriman kepada Allah. Kita belum melihat Allah, tapi kita mau datang. Kita rindu untuk worship, untuk beribadah kepada Allah. Kau sudah hidup berkenan oleh iman. Hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang banyak orang-orang mundur dari iman. Kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Kecewa dengan sesama pelayan Tuhan. Kecewa dengan orang-orang yang katanya lebih rohani. Kecewa. Dan karena kekecewaan itu banyak orang pergi meninggalkan imannya. Dan itulah yang menjadi goalnya si iblis. Itulah menjadi kerjaan, target operasi sejahat. Agar iman anak-anak Tuhan mundur dari Tuhan. Dan tidak lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita hidup dalam iman? Kita hidup dalam iman yang pertama karena iman memampukan kita untuk siap berkorban. Yang kedua, kita hidup dalam iman karena iman membuat kita hidup berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita hidup dalam iman karena iman memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 8 bilang begini, karena iman Abraham taat. Karena apa? Iman. Karena iman Abraham taat, apa dikatakan selanjutnya? Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia ditujui. Itulah iman. Saya nggak tahu apa yang terjadi ketika saya lakukan ini, tapi saya hanya mau taat. Itulah iman. Ketika kita baca Alkitab mengajarkan kita banyak hal untuk kita lakukan, saudara. Tetapi ketika kita beriman, kita nggak lagi perhitungkan begini. Aduh, kalau saya lakukan ini nanti begini lagi. Begini. No, itu bukan taat. Itu namanya masih mempertimbangkan. Engkau bilang lakukan apa yang firman Tuhan katakan, engkau lakukan tanpa kau pikir panjang. Selama itu berdasarkan perintah Tuhan, saya akan lakukan. Itulah taat. Abraham disuruh keluar dari kastil. Abraham taat, Abraham jauh. Yosua disuruh kelilingi tembok Yeriko. Yosua nggak hitung-hitung. Yosua kelilingi bersama dengan bangsa Israel. Petrus disuruh tebarkan jalan sebelah kanan perahu. Petrus nggak pakai hitung-hitung. Petrus tebarkan. Hasil dari sebuah ketaatan adalah sesuatu yang dahsyat terjadi. Kau mau lihat terobosan dalam hidupmu di sepanjang tahun 2025, Pak, Bu, orang-orang muda, dengar baik. Belajar taat. Kita renungkan firman Tuhan, lakukan. Jangan tapi, ya habis gimana ya saya mengampuni, habis orang ini susah kali ya, habis gimana ya saya lakukan ini, habis begini ya, habis gimana. Stop. Kalau engkau tahu itu adalah perintah Tuhan yang tercatat dalam firman, just do it. Ketik di kolom komentar, lakukan saja. Ayo, teman-teman TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, lakukan saja. Selama itu firman, lakukan. Kita bilang, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena yang ketiga, iman memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Ya, yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita perlu hidup dalam iman? Karena yang pertama, iman memampukan kita untuk siap dan berani berkorban. Yang kedua, iman memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Yang ketiga, iman memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita hidup dalam iman? Karena iman memberikan kita kekuatan untuk melihat mujizat. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 11. Ibrani pasal 11 ayat 11 sebagai ayat terakhir. Di hari ketiga dalam ibadah online Week of Blessing 2025. Ibrani 11 ayat 11 bilang begini, karena iman ia juga Abraham dan Sarah beroleh kekuatan. Lihat, iman menghasilkan kekuatan untuk kau lihat mujizat. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, iman memampukan orang percaya untuk melihat mujizat. That is faith. Itulah iman. Jadi bagian kita taat, bagian kita setia aja, bagian kita akan lihat. Kau akan lihat apa yang kau buat dan kau kerjakan dalam iman. Kau akan lihat mujizat yang dahsyat akan Allah 2025. Pegang hal ini. Hiduplah dalam iman. Goncangan demi goncangan boleh terjadi. Tekanan demi tekanan boleh kau hadapi. Pergumulan-pergumulan, tantangan demi tantangan kau akan lihat. Tetapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah hari ini mengingatkan. Di hari ketiga, dalam ibadah Week of Blessing 2025, tetaplah hidup dalam iman. Itu sebabnya kenapa kita berdoa. Ketika mata jasmani kita tertutup, bukalah mata rohani. Dengan membuka mata rohani, kau akan lihat hal-hal yang dahsyat. Hal-hal supranatural akan kau lihat dalam kehidupanmu. Hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Tidak pernah timbul dalam hatimu. Tidak pernah terbayang dalam pikiranmu. Itu yang akan Tuhan kerjakan selama engkau hidup dalam iman. Hiduplah dalam iman. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Di hari ketiga kami mendapatkan kunci ketiga untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2025. Tuhan, tolong kami untuk kami belajar hidup dalam iman kami. Kami tahu 2025 bukan tahun yang mudah. Goncangan demi goncangan, badai demi badai, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Semua hanya bisa ditaklukkan ketika kami hidup dalam iman. Dengan iman kami melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Dengan iman kami belajar untuk berani berkorban, melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dengan iman kami dimampukan untuk taat melakukan perintah Tuhan sekalipun banyak godaan-godaan untuk membuat kami keluar dari jalan Tuhan.
Dengan iman kami dimampukan untuk tetap terus melihat mujizat dikerjakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan keteguhan hati dalam hati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa, namun mereka belum kunjung melihat jawaban doa mereka terjadi. Mungkin ada di antara mereka yang hari-hari sedang membutuhkan jalan keluar dalam hidup mereka. Namun sampai hari ini mereka belum melihat jalan keluar dinyatakan. Tapi hari ini mereka dengarkan firman Tuhan untuk tetap terus beriman. Karena kami tahu dan kami percaya selama kami beriman, selama kami setia sama Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami akan lihat jalan-jalan yang daripada Tuhan dibukakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan jamah. Umat Tuhan yang bergabung lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom. Satu persatu Tuhan jamah di hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang tawar hati. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini hampir kehilangan iman, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hampir kehilangan iman, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus hamba berdoa. Teguhkan, kuatkan iman mereka dengan firman yang mereka dengar malam hari ini, Allah. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawan, satu persatu Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun kami dengan jalan-jalan Tuhan. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa sungguh ketika kami setia, ketika kami memegang teguh janji firman Tuhan, perintah Tuhan, maka kami sungguh akan melihat apa yang kami imani akan digenapi dalam apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga ucapkan berkat, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, yang butuh pertolongan, Tuhan sediakan pertolongan bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sehingga di hari ketiga dalam ibadah Week of Blessing Online memberkati tahun 2025, kami melihat lawatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu ada ke setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kunci ketiga kita sudah bagikan hari ini. Kita sudah dapati. Tetaplah hidup dalam iman. Kita ketemu besok, saudara dikasih dalam Tuhan, di hari keempat, malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 9 waktu Indonesia bagian Timur. Untuk beberapa hari ke depan sampai dengan Week of Blessing ini habis, tidak ada doa pagi, tetapi saya izin saudara dikasih dalam Tuhan untuk ada dalam renungan pagi Bible and Coffee, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam renungan singkat program Bible and Coffee, saya ada di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di YouTube channel saya, Lailatul Heru. Bapak Ibu bisa singgah di sana, Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe, Bapak Ibu bisa mengikuti sehingga setiap hari Bapak Ibu mendapatkan update renungan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ya. Sehingga setiap hari kita dibangun dalam iman untuk mendengarkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Nanti kita akan ada lagi doa pagi setelah melewati Week of Blessing ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, tetaplah hidup dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.